Bagaimana kabar kalian? Semoga kalian dalam keadaan yang sehat-sehat saja ya. Pada kesempatan kali ini, Ibu akan menyampaikan materi tentang makna konotasi dan denotasi di dalam pembelajaran bahasa Indonesia kali ini. Di dalam pembelajaran makna konotatif dan denotatif ini, ada standar kompetensi yang harus kita capai. Standar kompetensi yang pertama yaitu kita harus memahami konsep dasar dari makna konotatif dan denotatif. Lalu yang kedua, kita bisa atau kita mampu untuk membedakan makna konotatif dan denotatif. Lalu yang selanjutnya kita akan membuat kalimat dengan menggunakan makna konotatif dan denotatif. Sebuah kata disebut memiliki makna konotatif apabila kata itu memiliki nilai rasa baik positif maupun negatif. Jika sebuah kata tidak memiliki nilai rasa, maka kata tersebut bisa dikatakan tidak memiliki konotasi. Dengan arti lain, makna konotatif yaitu kata atau kalimat yang mengandung arti bukan yang sebenarnya, yaitu arti kiasan atau perumpamaan. Makna denotatif disebut juga sebagai makna denotasional, makna konseptual, dan makna kognitif, karena dilihat dari sudut yang lain. Pada dasarnya sama juga dengan makna referensial, sebab makna denotatif ini lazim diberi penjelasan sebagai makna yang sesuai dengan hasil observasi menurut penciuman, penglihatan, pendengaran, perasaan, bahkan pengalaman lainnya. Jadi, makna denotatif ini menyangkut hal-hal yang bersifat faktual, atau bisa dikatakan makna denotatif merupakan makna yang sebenarnya. Contohnya di sini pada kata perempuan dan wanita. Perempuan dan wanita memiliki denotasi yang sama, yaitu manusia bukan laki-laki. Lalu contoh yang kedua pada kata gadis dan perawan. Kata gadis dan perawan ini juga memiliki makna denotasi yang sama, yang memiliki arti wanita yang belum bersuami. Lalu contoh selanjutnya yaitu istri dan bini. Istri dan bini di sini juga memiliki denotasi yang sama, yang memiliki arti wanita yang sudah memiliki suami. Walaupun kata perempuan dan wanita memiliki denotasi yang sama, tetapi dewasa ini kata itu memiliki nilai rasa yang berbeda. Kata perempuan memiliki nilai rasa yang rendah, sedangkan kata wanita memiliki nilai rasa yang tinggi. Jadi, kata perempuan memiliki nilai rasa yang berbeda dari kata wanita. Ini terbukti dari beberapa lembaga atau organisasi yang tidak menggunakan kata perempuan, melainkan kata wanita untuk menamai sebuah organisasi itu. Contohnya adalah Dharma Wanita, Gedung Wanita, Menteri Urusan Peranan Wanita. Kita bertanya pada diri kita sendiri, mengapa persoalan itu terjadi? Dua kata atau lebih yang makna denotasinya sama dapat menjadi berbeda makna keseluruhannya akibat pandangan masyarakat berdasarkan nilai-nilai norma-norma yang berlaku di masyarakat. Kata-kata tersebut mendapat makna-makna tambahan yang tidak sama dan berbeda dari makna pemakai bahasa itu. Ketidaksamaan penamaan yang diberikan bisa terjadi akibat peristiwa sejarah dan perbedaan fungsi sosial kata tersebut. Contohnya adalah wanita dan perempuan. Makna wanita dan perempuan memiliki makna denotasi yang sama. Selain kata wanita dan perempuan, kata betina juga memiliki makna denotasi yang sama. Tetapi kata betina ini memiliki makna konotasi yang sangat rendah, karena biasanya kata betina ini dipakai untuk binatang. Coba kalian rasakan perbedaan makna konotasi dari ketiga kata dalam kalimat berikut ini. Kau boleh memilih satu di antara ketiga cewek itu. Yana yang wanita, Yani yang perempuan, dan Yunu yang betina. Secara mudah dapat dikatakan bahwa Yana adalah cewek yang modern, berkonotasi tinggi, atau memiliki kondisi yang tinggi. Yani adalah cewek kampungan, berkonotasi rendah, karena kurang berpendidikan.
Dan Yanu adalah cewek binal, berkonotasi rendah karena kebandelan dan keliarannya. Makna denotasi juga sering disebut sebagai makna dasar, makna asli, atau makna pusat. Sedangkan makna konotasi hanya tambahan yang sifatnya memberi nilai rasa, baik itu positif maupun negatif. Jika tidak ada nilai rasa, maka itu disebut sebagai konotasi netral. Seringkali sebuah kata menjadi merosot nilai rasanya akibat ulah para anggota masyarakatnya dalam menggunakan kata yang tidak sesuai dengan makna denotasi, yaitu makna dasar atau makna yang sebenarnya. Contohnya yaitu kata kebijaksanaan yang memiliki makna denotasi, yang artinya adalah kelakuan atau tindakan arif dalam menghadapi suatu masalah, menjadi sebuah kata yang berkonotasi negatif akibat kasus yang terjadi di dalam masyarakat. Contohnya yaitu pada kalimat, orang tua murid yang anaknya tidak naik kelas datang ke kepala sekolah mohon kebijaksanaan agar anaknya dapat naik kelas, dan untuk itu pun dia bersedia memberi kebijaksanaan kepada bapak kepala sekolah itu. Itu merupakan contoh yang memberikan nilai rasa yang merosot sehingga kata itu pada saat ini menjadi konotasi yang negatif. Itulah sebabnya barangkali ada usaha orang untuk mengganti kata kebijaksanaan dengan kata kebijakan yang nilai rasanya masih netral. Padahal sebelumnya kedua kata itu, kebijaksanaan dan kebijakan, memiliki makna yang sama. Positif dan negatifnya nilai rasa sebuah kata seringkali juga terjadi sebagai akibat digunakannya referen kata itu sebagai suatu perlambangan. Jika digunakan sebagai lambang sesuatu yang positif, maka nilai akan bersifat positif. Dan jika digunakan sebagai lambang sesuatu yang bersifat negatif, maka nilai rasa itu akan bersifat negatif. Misalkan saja burung Garuda, karena dijadikan sebagai lambang negara Republik Indonesia, maka menjadi bernilai rasa positif. Begitu juga dengan bunga melati yang dijadikan lambang kesucian dan burung cendrawasih yang dijadikan sebagai lambang keindahan. Kedua kata ini pun memiliki nilai rasa yang positif. Namun sebaliknya, bunga kamboja dijadikan sebagai lambang kematian atau kuburan, dan buaya yang dijadikan sebagai lambang kejahatan menjadikan kata kamboja dan buaya bernilai rasa negatif. Padahal bunga kamboja dan binatang buaya itu sendiri tidak tahu menahu kalau dunia manusia di Indonesia menjadikan mereka lambang yang tidak baik, dalam bahasa diberi konotasi atau memiliki nilai rasa yang negatif. Makna konotasi sebuah kata dapat berbeda antara satu kelompok dengan kelompok yang lain, sesuai dengan pandangan hidup dan norma-norma penilaian kelompok masyarakat tersebut. Kata laki bini dalam masyarakat Melayu Jakarta tidak memiliki konotasi negatif atau dianggap memiliki konotasi yang positif. Tetapi dalam masyarakat intelek Indonesia, mereka atau kata laki dan bini ini dianggap sebagai atau memiliki konotasi yang negatif. Makna konotasi dapat berubah dari waktu ke waktu. Misalnya saja kata ceramah. Dulu kata ini memiliki konotasi yang negatif karena memiliki arti cerewet, tetapi sekarang kata ceramah memiliki arti yang positif. Sebaliknya, kata perempuan pada zaman dahulu pada saat penjajahan Jepang berkonotasi netral, tetapi kini memiliki konotasi yang positif. Dalam kehidupan bermasyarakat, sudah menjadi sifat manusia untuk selalu memperhalus pemakaian bahasa. Karena itu diusahakan membentuk kata atau istilah baru untuk mengganti kata atau istilah yang dianggap memiliki konotasi yang negatif. Maka dalam bahasa Indonesia terjadi penggantian beberapa kata dari bentuk negatif menjadi bentuk yang positif. Contohnya yaitu untuk mengganti orang yang buta. Orang yang buta diganti dengan kata tunanetra. Lalu orang yang tidak bisa berbicara atau bisu diganti dengan kata tunawicara. Lalu pelayan toko diganti dengan pramuniaga. Dalam perkembangan selanjutnya, ada juga kata-kata yang dianggap memiliki nilai halus, tetapi lama-kelamaan setelah dirasa tidak memiliki kata yang halus lagi. Contohnya itu adalah kata tunanetra
Di sini kata tunanetra diganti dengan cacat netra. Kata cacat netra ini dianggap lebih halus daripada kata tunanetra. Perbedaan makna denotatif dan konotatif. Menurut Slamet Mulyana tahun 1964, perbedaan makna denotatif dan konotatif didasarkan pada ada tidaknya nilai rasa pada sebuah kata. Setiap kata, terutama yang disebut kata penuh, mempunyai makna denotatif, tetapi tidak setiap kata itu mempunyai kata denotatif. Anak-anak, sampai di sini pembelajaran kita kali ini. Semoga pembelajaran tentang makna konotasi dan denotasi ini bermanfaat bagi kalian.